Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahwa Media yang selalu bahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi menyelami bulan yang penuh berkah ini, bahwa bulan Ramadan itu terkenal sebagai bulan Al-Quran. Mudah-mudahan tadarus kita pada hari ini bisa bertambah dan menambah kebahagiaan dalam jiwa kita. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai bagaimana seorang yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah orang yang sangat menarik apabila dilihat dari kisahnya. Beliau adalah penentang perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling keras atau yang paling memusuhi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, surat Al-Alaq turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Rasulullah berdakwah kepada para sahabatnya untuk mengubah dunia, dimulai daripada tanah Arab. Abu Sufyan adalah salah satu orang yang paling menentang. Kalau dari sisi usia, beliau ini 10 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memiliki istri yang namanya Hindun. Dan ketika perang Uhud, itu Hindun salah satu yang sangat benci terhadap Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kisah ini adalah berhubungan ketika Abu Sufyan berangkat ke Madinah karena perjanjian Hudaybiyah. Pada waktu itu terjadi pelanggaran dari sekutu Mekah terhadap Bani Khuza'ah, dan Bani Khuza'ah adalah sekutu Madinah. Kemudian Abu Sufyan berangkat ke Madinah untuk negosiasi. Karena setelah perang Uhud tidak ada lagi pemimpin di Mekah yang keras. 70 tokoh-tokoh Mekah itu terbunuh dalam perang Badar. Sehingga ketika ada sengketa dengan Madinah, dengan Kangjeng Nabi Muhammad, yang jadi utusan Mekah adalah Abu Sufyan sebagai salah satu tokoh atau pemimpin Mekah pada waktu itu. Tetapi kemudian Rasulullah tidak menerima kedatangan Abu Sufyan karena Mekah dianggap sudah berkhianat terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah menggerakkan pasukan atau umat Islam pada waktu itu, para sahabat, ke suatu tempat yang awalnya tidak ada yang tahu mau ke arah mana umat Islam itu bergerak. Bahkan sebagian utusan itu diutus ke wilayah yang berlawanan dengan arah Mekah. Tetapi para sahabat berangkat tanpa banyak bertanya, memenuhi perintah Rasul, sehingga akhirnya berada di sekitar kota Mekah. Mekah pada waktu itu pun belum tahu kalau Rasul bersama para sahabatnya 10.000 umat Islam itu berada di sekitar Mekah. Baru setelah dinyalakan 10.000 obor, itu Abu Sufyan bertanya-tanya, ini mau kemana ini? Siapa ini yang datang ke sini? Pada malam itu Abu Sufyan dan Sayyidina Abbas pulang dan besok paginya menghadap labik kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah berhadapan dengan Abu Sufyan, orang yang paling membenci terhadap Rasul, yang paling menghalangi terhadap dakwah Islam, Rasulullah bertanya, sudah saatnya engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Sufyan menjawab, akhirnya menerima bahwa memang hari ini saya harus mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kata Nabi, kamu juga
udah waktunya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Maka dalam situasi yang seperti itu, dalam ketakutan, kemudian Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah pada waktu itu mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran yang sangat luar biasa, yang ternyata orang yang sebelumnya sangat memusuhi pada waktunya bisa menerima Islam, seperti yang terjadi pada Futuh Mekah waktu itu. Sehingga dalam melakukan dakwah atau mengajak kepada kebaikan, sebaiknya kita harus memiliki sifat yang lembut, sifat yang sejuk, tidak perlu memaksakan, karena hidayah itu adalah Allah yang memilikinya. Dan terbukti Futuh Mekah atau kemerdekaan Mekah pada waktu itu menjadi pijakan sejarah yang kemudian melalui bangsa Arab, Islam bisa memimpin dunia dengan seadil-adilnya. Sehingga dikisahkan pada waktu itu tidak ada orang yang mau menerima zakat ketika Islam memimpin dengan adil. Dan itu dimulai ketika terutama pijakannya adalah ketika Futuh Mekah. Para sahabat Shawah Media yang selalu bahagia, kita sebagai bangsa Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim atau umat Islamnya terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga ada orang yang memprediksi bahwa Indonesia itu sangat memungkinkan pada suatu saat menjadi negara yang kuat, negara yang maju. Dan dengan modal sumber daya manusia sebagai umat Islam, sebenarnya kita punya harapan yang sangat besar. Apa yang bisa mengubah Indonesia hari ini? Kalau melihat sejarah dunia pada waktu itu, ternyata yang bisa mengubah dunia itu adalah Al-Quran. Dimulai dari tahun 630-an Masehi pada waktu itu, Rasulullah diturunkan wahyu dengan surat Al-Alaqnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga terbangun kesadaran bertauhid di masyarakat Arab. Kemudian umat Islam menyebar sehingga seluruh jazirah Arab sebelum Rasulullah SAW wafat kemudian menjadi Muslim. Dan hari ini Indonesia dengan 270 juta penduduk dan 80% lebihnya adalah umat Islam, sangat memungkinkan kalau misalnya mengikuti jejak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Indonesia bisa jaya dengan Al-Quran. Sehingga pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang selalu kita lakukan doa setiap hatam Quran, kita sangat berharap, kita berdoa kepada Allah, ya Allah sayangi kami dengan Al-Quran. Sebagaimana ada sebuah doa, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wal huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna
doa yang selalu kita bacakan setiap hatam Quran, itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran, sayangi bangsa ini dengan Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran ini bangsa Indonesia bisa bangkit menjadi negara yang kuat, negara yang maju. Dan saya mengajak kepada diri saya sendiri, juga kepada para sahabat semua, mari di bulan Ramadan ini, tadarus kita, dalam tarawih kita, dalam bacaan Quran kita resapi Al-Quran ini, sehingga menjadi modal dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi modal, mulai dari diri sendiri, kita bangkitkan bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar di masa yang akan datang. Saya kira silaturahmi kali ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi seluruh yang menonton pada Sohwah Media ini, dan mudah-mudahan media ini terus jaya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.